Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bikin Vietnam baguette bread. Ini adalah jenis roti yang crispy di luar dan juga lembut di dalam. Ini enak banget, ini tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa telur, dan juga ini mudah banget bikinnya. Ini adalah favorite dari orang Vietnam dan juga orang luar negeri. So, mau tahu gimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Pertama kita bikin biangnya dulu guys. Di sini kita butuh 50 gram air dingin. Kemudian tambahkan 4 gram ragi instan. Kemudian kita aduk dulu sebentar sampai raginya larut ya guys. Ini kita bikin biangnya dulu. Lalu kemudian tambahkan 25 gram madu. Kemudian tambahkan 10 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku menggunakan tepung serbaguna ya guys. Jadi untuk membuat baguette bread ini kita menggunakan tepung serbaguna, bukan tepung protein tinggi. Kemudian diamkan selama 20 menit. Setelah kita diamkan 20 menit, ini raginya sudah mengembang. Itu tandanya raginya masih aktif guys. Kita bisa lihat teksturnya itu seperti ini. Ini raginya masih aktif ya guys. Jadi bagus untuk membuat rotinya. Kemudian kita tambahkan air guys sebanyak 160 gram. Kita aduk sebentar sampai air dan bahan lainnya tercampur rata. Setelah itu di wadah terpisah kita siapkan tepung serbaguna 310 gram. Kemudian tambahkan biangnya tadi atau ragi, campuran ragi tadi. Kemudian tambahkan melted butter atau mentega yang dicairkan sebanyak 15 gram. Kemudian kita aduk dulu sampai dia menjadi adonan yang menggumpal seperti ini. Jadi nggak perlu diuleni ya guys. Ini kita tutup dulu selama 20 menit. Sambil menunggu 20 menit kita siapkan raisinnya dulu. Ini kita rendam guys biar sedikit mengembang gitu. Kembali ke adonannya, kita udah didiamkan 20 menit. Jadi adonannya juga udah mengembang seperti ini. Jadi ini bagus banget ya guys. Jadi mudah banget bikinnya. Kita uleni lagi seperti ini, nggak usah pakai tangan, hanya diaduk-aduk aja dengan spatula. Seperti ini aja. Jadi ini tanpa ulen ya guys. Kita bisa bikin baguette bread atau roti keras ala Vietnam sambil kita basahi tangan kita dengan air. Kemudian kita fold atau kita lipat-lipat seperti ini di keempat sisinya. Jadi hanya begitu aja, nggak perlu sampai diuleni begitu capeknya ya guys. Nah, kemudian kita letakkan di atas meja. Dan di sini aku mau kasih sedikit tepung biar enggak begitu lengket ya guys. Dan ini aku mau potong-potong guys. Nah, kita lipat dulu seperti ini sampai adonannya nggak lengket di tangan gitu. Kemudian aku mau pipihkan. Ini untuk membuang gelembung udara yang mengendap di dalam adonan rotinya ya guys. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan raisinnya di
tengah seperti ini sambil kita lipat supaya dia merata gitu guys. Nah seperti ini, jadi biar dia berada di tengah tapi merata gitu guys. Ya ini untuk jadi isiannya. Jadi untuk baguette breadnya ini nggak begitu plain ya guys, jadi ada rasa manis-manis dari raisinnya. Nah seperti ini. Kemudian kalau udah dipastikan merata, nah ini aku mau diamkan dulu guys. Ini kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, kalian bisa lihat ini adonannya mengembang bagus banget guys. Ini besar banget. Kita kempeskan dulu, kita buang udara yang mengendap di dalam adonan roti baguette-nya ini. Kemudian kita potong. Di sini aku mau potong menjadi 2 bagian saja. Setiap bagiannya kita bisa gulung seperti ini. Setelah kita gulung setiap bagiannya, ini kita diamkan dulu guys selama 10 menit. Jadi kita istirahatkan dulu selama 10 menit. Nah ini adonannya udah 10 menit kita istirahatkan guys. Kita buang gelembung udara yang mengendap di dalamnya sambil kita pipihkan seperti ini. Dan ini kita gulung atau kita bikin bulat ya guys. Ini kita bulatkan seperti ini. Nah, supaya semua adonannya dan udara yang mengendap juga di dalamnya itu hilang. Jadi kita rounding, bulatkan seperti ini ya. Sebulat dan sebisa mungkin, terserah kalian. Nah, kalau udah bulat kayak gini, ini kita letakkan di atas loyang. Nah, kalau udah semua diletakkan di atas loyang, kemudian ini kita tutup guys. Ini kita tutup dan kita biarkan mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 1 jam dan adonannya udah mengembang 2 kali lipat, sebelum dipanggang kita taburi dulu dengan tepung seperti ini, tipis-tipis ya guys. Kita taburi tepung di atasnya. Nah seperti ini, tipis-tipis aja. Lalu kemudian kita ambil pisau yang tajam atau apa aja yang tajam. Kita buat motif di tengahnya sambil kita potong seperti ini motifnya. Nah seperti ini. Kita bikin, aku mau bikin motif yang seperti ini ya guys. Jadi untuk motifnya itu terserah kalian bentuknya. Jadi ikut bikin seperti ini aja yang mudah banget. Nah kedua, pastikan terpotong tetapi nggak sampai bawah ya guys, hanya sampai terpotong bagian atasnya aja seperti ini. Nah pastikan pisaunya juga harus tajam ya guys, supaya tidak merusak permukaan dari rotinya. Nah sambil menunggu ini, sambil kalian motong, pastikan ovennya juga udah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit.
Jadi untuk membakar atau memanggang roti baguette ini harus suhunya itu tinggi ya guys, supaya nanti hasilnya itu bagus. Nah kalau udah kita potong seperti ini atau kita buat motif seperti ini udah bisa kita panggang guys di oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu yang cukup tinggi. Sebelum itu kita kasih air dulu, kita semprot-semprot air gitu guys, supaya nggak begitu kering rotinya, dan supaya suhu di dalam oven juga stabil. Nah kemudian kita panggang di suhu 190 derajat Celcius atau 200 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Nah ini dia guys roti Vietnam baguette breadnya. Ini cantik banget hasilnya, teksturnya juga bagus. Ini kalau kalian baking sendiri di dalam rumah, kalian bisa merasakan it's so beautiful. Dan ini aku bahagia banget karena hasilnya itu perfect banget, sempurna seperti apa yang aku inginkan. Walaupun ini pertama kali aku bikin baguette bread ala Vietnam ya guys, dan ini adalah roti keras kalau di Indonesia, tetapi ini enak rasanya, ada asin-asinnya, ada gurih-gurihnya gitu. Dan ini bagus banget atau enak banget kalau kita makan dengan daging di dalamnya, dengan sayur-sayuran gitu, ala-ala burger gitu, tapi versi roti keras gitu guys. Jadi ini enak banget. Jadi kalian harus coba makan burger dengan baguette bread seperti ini, pasti kalian akan ketagihan. Jadi teksturnya ini crispy di luarnya tetapi masih lembut gitu di dalamnya guys. Dan untuk bikinnya juga mudah banget kan, nggak perlu diuleni lama-lama sampai capek, hanya diaduk-aduk bentar tetapi hasilnya memuaskan banget. Kalau kalian harus follow dari step by step awalnya pasti berhasil. Jadi harus ikuti videonya dari awal sampai akhir, pantengin bener-bener, baru pastinya akan berhasil. So terima kasih sudah menonton video saya, silahkan dicoba di rumah. See you my next video, bye bye.